Saya hormati Kepala Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah dan mewakili. Saya hormati Kepala Dinas Sosial Kabupaten Wonosobo yang diwakili oleh Kiai Hidayat beserta rombongan. Yang saya hormati rekan-rekan PKK di 5 kecamatan Wonosobo Tengah, Kejajar, Lampung Malang, Simalungun, Wonosobo dan Kecamatan. Yang saya hormati, saya banggakan dengan gubernur di 5 kecamatan, 6 kecamatan dengan total 29 gubernur yang hadir pada kesempatan ini. Pertama-tama mari kita ucapkan rasa syukur dari Allah Subhanahu wa taala kepada Yang Maha Esa. Pada pagi hari ini kita masih diberikan kesehatan, kesempatan untuk hadir di aula Kecamatan Wonosobo Tengah dan Kecamatan Sholawat serta salam dan juga kita ada Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang kita nantikan sahabatnya. Yang pertama saya mengucapkan selamat datang di Kecamatan Wonosobo Tengah, bergabung di ruangan kecamatan yang mungkin paling bagus ruangannya ini. Kalau kantornya paling jelek, insya Allah tahun depan akan dibangun di kantor kecamatan dengan kantor desa, bagus kantor desa. Tapi tidak mengurangi rasa syukur kami dengan tetap bekerja dengan baik, memberikan pelayanan kepada masyarakat. Yang kedua, mohon maaf apabila dalam menerima Bapak Ibu semua banyak kekurangan, banyak hal yang belum terpasang. Dan ketiga, saya mengucapkan selamat, semoga panjenengan selalu diberikan kesehatan, diberikan kelancaran dalam melaksanakan tugas. Yang berikutnya terkait dengan gubernur, saya terima kasih Bapak Ibu semua dari provinsi maupun dari kecamatan, kabupaten yang sudah memberikan bantuan kelompok usaha bersama dalam hal ini Kube, yang insya Allah tujuannya adalah untuk memberikan ataupun merangsang perekonomian yang ada di desa. Untuk itu kami mohon kepada Bapak Ibu Kube untuk bisa memberikan hasil maksimal, artinya jangan sampai nanti bantuan yang Bapak Ibu sudah terima tidak berlanjut. Kami di Kecamatan Wonosobo Tengah alhamdulillah selalu monitoring, laporkan hasil setiap bulan. Peternakan jalan, untuk UMKM jalan, kemarin sudah mulai berjualan ke luar daerah. Mungkin produk-produknya bisa dinikmati, diberikan ke kecamatan. Ini kurang asin, kurang manis, ya, packingnya juga kurang bagus. Kita ada review sebelum produk-produk itu keluar dari desa tersebut. Untuk monitoring kita lakukan setiap waktu. Semoga nanti betul-betul bisa memberikan dampak ekonomi kepada masyarakat yang ada. Yang selanjutnya kami mohon Bapak Ibu dari provinsi maupun dari kabupaten untuk bisa mendampingi kami yang ada di kecamatan supaya bantuan panjenengan bermanfaat dan selalu berkesinambungan. Jadi banyak sekali bantuan-bantuan kadang diterimakan oleh pihak-pihak tertentu tetapi tidak bermanfaat ke depannya, tidak berkesinambungan. Artinya semua mendapatkan segelintir orang, segelintir kelompok, tetapi tidak berkelanjutan. Yang terakhir mungkin saya mewakili Pak Camat titip salam buat Bapak Ibu semua, karena Bapak sedang ada acara rapat Zoom di kantor. Saya tadi didahului untuk menyampaikan sehat-sehat, semangat, sehat. Bapak Ibu sekalian kami hormati, karena pada hari ini acara Ibu Pala ada dua, yaitu di Kertek dan kebetulan saya mendapat alamat di Pojok Tengah.
Dan tentunya mengucapkan terima kasih khususnya Pak Wali Kecamatan Ujung Tengah yang telah menyediakan dengan adanya grup ini. Tentunya kami minta dari anggota grup harus lebih semangat, sudah mendapatkan bantuan. Kalau jenengan sudah punya niat yang baik, insya Allah nanti akan mendapatkan hasil yang baik. Tapi kalau sudah dari awal niatnya sudah tidak baik, nanti pun tidak ada perubahan. Dan tujuannya adalah meningkatkan perekonomian panjenengan dan kekompakan panjenengan supaya ada rasa persaudaraan, persatuan, lebih guyup, lebih rukun. Gitu. Maka dari itu kami harap semoga apa yang sudah dibantu bermanfaat dan berkah dan bisa menjadi lebih baik ekonomi panjenengan. Kami tidak perlu mantur yang panjang-panjang dan panjenengan bisa berkembang dengan baik. Kita baca niat dengan sesuatu kullu amrin dibalik la yata'u. Semangat lagi. Masih ada ini. Tetap semangat ya. Terima kasih, kita tidak panjang lebar. Kami ucapkan terima kasih untuk Pak Sekcam Dr. Andi untuk tempat yang sudah disediakan, untuk perwakilan dari Dinsos Kabupaten Wonosobo Bapak Gadi. Terima kasih Pak, sudah hampir 1 tahun ini mengatur kegiatan kubur. Hubungan support untuk tahun depan itu kita ada program uang perorangan. Jadi kalau Bapak Ibu ini kan kelompok, nanti kita coba untuk bantuan perorangan. Jadi tinggal nanti ada Pak Haji ini yang masih di luar, infonya minta waktu untuk istirahat sebentar kan perjalanan dari Semarang itu. Dr. Haji adalah dari apa di sini apa di dalam pendidikan itu. Oke, masih kita coba di tepuk yang kedua. Tepuk 2, tepuk 3. Oke, kalau tepuk 4 saya pengen pro gitu ya. Oke, tepuk 4. Masih ada yang kerangkul gitu ya. Berarti belum fokus. Mungkin masih nggak. Coba sekali lagi. Tepuk 4. Ya, nanti kalau yang masih ketinggalan mungkin HP-nya boleh kita sita jadi dompet ya. Baik, sekali lagi tepuk 4, tepuk 5, sekali lagi tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3, tepuk 4, tepuk 5, tepuk tangan. Mengambil kebijakan. Saya terima kasih sekali kepada Dinas Sosial Provinsi mengundang kami. Karena apa? Kalau kami nggak diundang, nggak akan kami berikan anggaran kepada Dinas Sosial. Makanya beliau itu mengundang kami. Jadi saya terima kasih sekali. Karena apa Bapak Ibu mohon izin. Jadi kami sehingga bisa melihat kondisi situasi di lapangan Bapak Ibu sekalian. Bagaimana Bapak Ibu sekalian itu memang karena program-program dari Bapak Gubernur yang concern sekali dengan terkait dengan pengentasan kemiskinan, yang saat ini Bapak Ibu posisi Polres Jawa Tengah itu di angka 9,47%. Tahun 2045 itu harus wajib, apalagi itu bahasanya, fardu ain itu harus wajib menjadi 1%. Nah, bagaimana caranya Bapak Ibu sekalian? Kuncinya hanya satu, yaitu pemberdayaan masyarakat. Itu kuncinya dari pengentasan kemiskinan. Pemberdayaan masyarakat. Jadi kalau kita melihat di Bapak Ibu sekalian, Bapak Ibu mungkin tahu ya yang sekarang lagi viral ya, di Kabupaten Pati. Di Kabupaten Pati itu lagi viral ada demo terkait dengan kebijakan pajak. Kan seperti itu. Pajak PBB naik sekian ratus persen, 250%. Wah, Bapak Ibu sekalian, memberikan edukasi kepada Ibu sekalian terkait program-program mungkin yang bersifat sensitif. Karena Bapak Ibu sekalian, coba kita buka.
di slide. Itu hanya di angka 26 triliun yang notabene bila mana kita bagikan kepada urusan-urusan yang ada di Bapak Ibu sekalian terpampang ada sekian puluh urusan. Kira-kira Bapak Ibu, kalau saya tanya, kami sebagai decision maker ya, ini kita anggapannya Bapak Ibu sekalian sebagai decision maker. Kalau saya tanya, kira-kira penting mana urusan pendidikan atau urusan kesehatan? Kalau penting semua dibagi rata, itu 26 triliun tidak cukup Pak. Kalau kita ngomong sama, misalkan katakanlah audiensnya adalah latar belakang pendidikan, pasti pendidikan. Kalau latar belakang kesehatan, pasti kesehatan. Latar belakang sosial, pasti sosial. Kalau latar belakang kubel, pasti kubel, ya kan? Jadi Bapak Ibu sekalian, di sini ada anaknya SMA, angkatan SMA negeri loh ya. Bapak Ibu sekalian, apa iya Bapak Ibu sekalian ketika posisi tidak bayar pajak nggak boleh untuk gunain jalan yang daerah? Kan tidak seperti itu konteksnya, Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu sekalian, kalau analogi sederhana Bapak Ibu di rumah tangga, misalnya katakanlah Bapak Budi itu memiliki penghasilan 1 bulan 1 juta. Sudah sebagian disebutkan dari Mbak Mita, ada beberapa, dan sekarang masih ketua Kadin sampai 2027. Kalau Kadin boleh 2 periode, tapi kalau di HIPMI nggak boleh. Dan dulu ketua HIPMI 2014-2017. HIPMI ngertos Bu, Pak? Ngertos? Himpunan Pengusaha Muda Indonesia, karena wis tua akhirnya pensiun masuk ke Kadin, kira-kira begitulah ya. Kalau Kadin tahu nggak? Semua dalam keadaan sehat, bahagia Bapak Ibu. Yang paling penting satu Bapak Ibu yang kami hormati, pada siang hari ini Bapak Ibu semuanya selalu dalam perlindungan Tuhan Yang Maha Kuasa. Amin Bapak Ibu. Bapak Ibu semuanya, di ruang diskusi yang luar biasa ini, di tempat yang istimewa ini, ada pembawa acara yang keren pula Mbak Mita, suaranya bagus, di mana beberapa kali saya selalu mengundang Mbak Mita untuk menemani saya. Di mana Mbak Mita ya? Dinas Pendidikan ya? Dinas Pendidikan. Tepuk tangan untuk Bapak Ibu semuanya. Tadi disampaikan Mas Dwi bahwa kita mulai usaha itu adalah harus dengan SPBDN. Apa saja Bapak Ibu? Yang pertama mulai atau start. Yang kedua transportasi ngomongnya. Trans yang ketiga proses. Yang keempat dan yang terakhir adalah semua SPBDN itu adalah bahwa kudus itu, bahwa pemerintah itu sudah hadir secara nyata kepada Bapak Ibu semuanya yang hari ini sudah diundang hari ini dengan diberikannya adalah kelompok usaha bersama. Berarti dalam hal ini pemerintah juga sudah hadir. Pertanyaan kami, dari kelompok yang ada di sini, apakah bantuannya sudah dibelanjakan semua Bapak Ibu yang hari ini datang? Sudah Pak Rudi, alhamdulillah ya sudah datang semua. Berarti Bapak Ibu semuanya tugasnya adalah sudah diberikan barang, tentunya Bapak Ibu semuanya harus hadir. Itu adalah networking, itu sangat penting. Konsentrasi. Nah, luar biasa. Misalkan dari kecamatan Moja Tengah, kambingnya kok besar-besar, berarti harus sejaring nih gitu ya Mas. Bagaimana agar kambingnya nggak pada mati? Caranya gimana agar kambingnya berkembang biak? Yang berkembang biak adalah kambingnya. Nah, untuk itu Bapak Ibu semuanya, dengan hadirnya Kube di sini sudah ada pendamping-pendamping PKH juga menjadi pendamping Kube, otomatis menjadi motivator kepada Bapak Ibu semuanya. Karena apa?
tanpa didampingi Bapak Ibu semuanya, tanpa motivasi Bapak Ibu semuanya, tim pendamping kegiatan KUBE ini berjalannya kurang lancar. Karena kalau setiap kali ditengok oleh teman-teman dari PKH, senang sekali nggih Bapak Ibu? Senang ya Bapak Ibu? Dia di Kabupaten Wonosobo untuk membantu kami di dalam kelompok usaha bersama, di mana di sini sudah ada Ketua IKADIN yang pastinya akan membantu Bapak Ibu semuanya bagaimana memotivasi agar usaha tersebut adalah nanti usahanya berjalan lancar. Butuh komitmen, yang kedua butuh disiplin, yang ketiga adalah butuh kebersamaan. Caranya bagaimana Bapak Ibu semua? Yuk gotong royong kepada satu kelompok dengan kelompok yang lainnya. Bapak Ibu, selanjutnya setelah Bapak Ibu mendapatkan bantuan uang, mulai dari itu adalah yang disampaikan tadi, seorang pengusaha harus menggunakan pola pikir, mindsetnya harus berubah, mindsetnya harus menjadi mindset pengusaha. Dengan caranya STPTN tadi, start, trust, proses, apalagi Bapak Ibu? Determinasi, yang terakhir adalah networking. Untuk itu Bapak Ibu semuanya, KUBE tidak hanya sekedar uang, namun menjadi harapan kita bersama untuk kesejahteraan kelompok dan kesejahteraan bersama. Mungkin itu Bapak Ibu yang dapat kami sampaikan. Segala kekurangan kami mohon maaf. Sekian dan terima kasih. Kita ada narasumber dua dari provinsi, yang satu Dr. Aji, beliau merupakan akademisi, jadi sering kita gandeng untuk memberikan masukan-masukan terkait kegiatan pengentasan kemiskinan. Jadi KUBE jadi banyak masukan beliau untuk ke depan. Jadi bagaimana KUBE harus berkembang, apakah 10 orang, 5 orang, nah dari sisi akademisi. Jadi tadi ada juga Mas Yosi dari DPKAD terkait dengan penganggaran. Jadi sini tadi memang orang dalam semua. Jadi tadi teman-teman untuk kita masukan, memberi masukan kira-kira perlu apa, butuh apa. Jadi penganggaran biar di tim Pak Gub itu juga pasti mengetahui permasalahan di bawah. Jadi tadi diskusi juga menarik Ibu. Jadi intinya kita untuk tahun ini terima kasih sudah dibantu untuk pelaksanaan KUBE di tahun 2025. Jadi untuk 2026 kita juga masih ada KUBE dan tambahan untuk usaha keluarga. Jadi nanti kita mohon bantuan Kabupaten Wonosobo